Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya rasanya kok kesenjangan antara yang kaya sama yang miskin itu kayaknya makin lebar aja, bukan menyempit gitu. Dan ini tuh bukan cuma perasaan kita aja loh. Data-data global, terus data nasional kita juga nunjukin tren yang sama. Nah, di deep dive kita kali ini nih, kita mau coba bedah bareng beberapa riset dan artikel menarik yang Anda bagikan. Fokusnya ya soal data kesenjangan ini. Misi kita ya simpel aja, coba pahami akar masalahnya apa, terus solusi-solusi yang mungkin bisa jalan tuh kayak gimana, gitu. Langsung dari sumbernya. Coba deh dengerin fakta pembuka ini, agak mengejutkan juga sih. Laporan Oxfam 2024 itu nunjukin kalau 1% orang terkaya di dunia itu mereka menguasai lebih dari 40% total kekayaan global. Sementara itu, separuh penduduk termiskin di dunia, gabungan semuanya itu cuma punya sekitar 2%. Kecil banget ya? Iya. Kontras banget angkanya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, rasio Gini kita di 2023 itu ada di angka 0,388. Mungkin buat gambaran ya, rasio ini kan ngukur distribusi pendapatan. Kalau angkanya 0, itu artinya semua orang pendapatannya sama persis, sempurna setara. Kalau 1, artinya cuma satu orang yang punya semua pendapatan. Jadi 0,388 itu ya nunjukin tingkat ketimpangan yang lumayan signifikan lah di Indonesia. Oke deh, mari kita coba bongkar ini lebih dalam. Betul. Dan yang perlu ditekankan di sini, ya seperti juga tergambar di sumber-sumber yang kita bahas ini tuh bukan sekedar soal angkanya aja, tapi ini lebih dalam lagi, menyangkut soal akses, soal kesempatan yang beda banget secara sistemik gitu. Gimana sih struktur ini bisa terus-terusan jalan? Iya, benar. Kalau kita coba gali dari sumber-sumber ini, ada beberapa penyebab kunci yang kayaknya sering banget disebut. Salah satunya, akses ekonomi yang nggak setara. Jadi mereka yang di atas itu kan cenderung punya aset-aset produktif ya. Kayak saham, properti, bisnis yang jalan terus gitu, ngasilin duit. Passive income lah istilahnya. Nah ya, dan ini krusial banget karena sumber-sumber tadi nunjukin aset produktif ini bukan cuman soal punya uang lebih, tapi ini kayak punya mesin penghasil uang sendiri yang jalan terus bahkan pas lagi tidur. Itu kan kemewahan yang ya ampun susah banget dicapai kalau sebagian besar pendapatan kita tiap bulan habis cuma buat makan, buat kebutuhan pokok. Gimana mau mikir investasi ya kan? Betul banget. Terus faktor kunci lainnya itu soal pendidikan sama informasi. Ini juga penting banget. Akses ke sekolah bagus, pelatihan skill yang relevan, terus jaringan atau networking yang luas, itu kan seperti ditekankan di artikel-artikel ini, jelas banget ngebuka banyak pintu peluang buat mereka yang mampu bayar. Ya. Sementara kalau aksesnya terbatas, seringkali ya itu tadi, bikin orang yang kurang beruntung jadi susah keluar dari lingkaran kerjaan yang gajinya mungkin ya pas-pasan, padahal kerjanya udah keras banget. Terus ada lagi nih soal akses modal, sumber-sumber kita juga nyorot ini. Gimana gampangnya orang kaya dapat pinjaman buat gedein usaha misalnya? Iya, betul. Sementara yang di bawah, buat dapat pinjaman kecil aja kadang susah banget. Atau kalaupun dapat, malah kejebak utang konsumtif yang bunganya tinggi banget, malah jadi beban ya. Yang ngasih indikasi gimana kebijakan tertentu, atau mungkin peluang bisnis gede, itu kadang lebih gampang diakses sama kelompok yang emang udah mapan, atau yang punya koneksi kuat. Ada benarnya juga sih. Terus aspek lain yang juga penting banget disebut di sumber itu soal mindset sama pola hidup. Nah, ini menarik. Sumber kita tuh menekankan gimana kondisi keterbatasan itu secara inheren ya, mau nggak mau sering maksa orang buat fokusnya jangka pendek aja. Gimana caranya hari ini bisa makan, gimana caranya bertahan hidup. Jadi strategi jangka panjang kayak nabung rutin atau investasi itu rasanya kayak pilihan yang nggak realistis gitu loh. Bukan cuma soal nggak mau, tapi emang kondisinya nggak memungkinkan. Sementara yang lebih mapan ya mereka punya kemewahan ruang buat mikir jangka panjang, buat investasi. Iya betul. Yang menarik tuh, gimana semua faktor ini, ya akses aset, pendidikan, modal, struktur, sampai mindset, itu kayaknya saling terkait gitu. Jadi semacam siklus yang susah banget diputusnya. Aset ngasilin aset lagi, pendidikan bagus buka jalan kerjaan bagus. Tepat sekali. Dan sumber-sumber kita ini menggambarkannya persis kayak gitu, sebagai siklus yang saling mengunci. Yang akhirnya ya melanggengkan ketidaksetaraan itu sendiri. Kondisi kayak gini, seperti yang disorot di riset yang Anda kasih itu, ya bawa macam-macam dampak nyata di masyarakat. Betul.
Sumbernya sih nyebut ada potensi positif ya, kayak mungkin penciptaan lapangan kerja atau potensi pajak dari yang kaya. Tapi realitas negatifnya tuh seringkali lebih kerasa, kayak jurang sosial yang makin dalam, terus potensi gesekan sosial, sama lingkaran kemiskinan yang makin susah ditembus buat generasi berikutnya. Iya, dan sumbernya juga menggarisbawahi dampak negatif ini bukan cuma soal angka ekonomi loh, tapi bisa ngerusak rasa keadilan di masyarakat. Itu bahaya juga kan? Nah, terus gimana dong? Apa yang bisa dilakuin? Untungnya, sumber-sumber ini nggak berhenti di masalah aja. Mereka juga nawarin macam-macam gagasan solusi. Betul. Salah satu pilar utamanya yang sering banget disebut itu soal pendidikan yang merata. Plus, pentingnya literasi keuangan sejak dini. Biar semua orang nggak peduli latar belakangnya apa, paling nggak punya bekal dasar lah buat ngelola duit. Setuju banget. Terus, akses modal yang lebih adil. Gimana caranya? Ya bisa lewat hal-hal kayak kredit usaha mikro yang bunganya rendah, atau program microfinance gitu ya, pinjaman skala kecil buat pengusaha mikro yang susah akses bank biasa. Biar mereka punya kesempatan gitu buat ngembangin usahanya. Iya, itu penting banget buat UMKM ya. Nah, terus kebijakan pemerintah juga pegang peran krusial. Misalnya lewat sistem pajak progresif yang lebih adil. Jadi yang penghasilannya lebih tinggi ya bayar persentase pajaknya lebih besar. Sama penting juga mastiin program bantuan sosial atau subsidi itu benar-benar nyampe ke yang butuh. Tepat sasaran dan sifatnya memberdayakan, bukan cuma bantuan sesaat aja. Oke. Ada juga nih dorongan buat perubahan mindset, tapi ini di kedua sisi. Buat yang mungkin lagi kesulitan finansial, sumber menyarankan, ya coba mulai bangun kebiasaan nabung atau investasi sekecil apapun itu. Mulai aja dulu. Nah, buat yang mampu, didorongnya ke arah filantropi yang produktif. Jadi bukan cuma ngasih sumbangan sekali selesai, tapi fokus ke program yang benar-benar bikin penerimanya berdaya secara berkelanjutan. Misalnya lewat pelatihan skill atau modal usaha bergulir gitu. Betul, jadi dampaknya jangka panjang ya. Terakhir nih, jangan lupakan peran teknologi. Digitalisasi, kayak yang dibahas di beberapa artikel, itu kan buka banyak banget peluang baru. Dari mulai jualan online gampang, jadi freelancer di platform digital, sampai manfaatin teknologi buat belajar skill baru yang relevan sama pasar kerja sekarang. Banyak banget peluangnya. Ya, benar. Jadi, artinya semua ini buat Anda yang dengerin jawaban buat pertanyaan, kenapa sih si kaya makin kaya, si miskin makin susah kaya itu emang kompleks banget ya ternyata. Kayaknya sih terletak di kombinasi yang rumit antara akses ke sumber daya, kesempatan yang ada, struktur sosial ekonomi kita, dan juga pola pikir yang mungkin terbentuk sama kondisi. Mereka yang punya modal awal, mau itu duit, jaringan, atau pengetahuan, ya emang punya keuntungan lebih buat terus maju. Sementara yang lain seringkali hadapi banyak banget hambakan, berlapis. Tapi nih, yang penting banget buat diingat, dan ini ditekankan banget di sumber-sumber Anda, kesenjangan ini tuh bukan takdir loh. Bukan sesuatu yang nggak bisa diubah sama sekali. Dengan intervensi yang tepat, misalnya di pendidikan, terus kebijakan yang lebih adil, akses modal yang dibuka lebih lebar, sama pergeseran pola pikir, jurang ini tuh sebenarnya bisa kok dipersempit. Ini bukan cuma soal target angka ekonomi aja, tapi tentang gimana kita bisa bangun masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang tuh punya kesempatan yang lebih setara lah buat berkembang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini satu hal buat Anda renungkan sendiri di rumah. Mengingat sumber-sumber kita tadi menekankan banget pentingnya akses sama mindset, langkah konkret apa ya sekecil apapun itu yang kira-kira bisa Anda mulai lakukan hari ini buat coba geser dinamika ini. Entah itu buat pengembangan diri Anda sendiri atau mungkin dalam lingkup pengaruh Anda di sekitar. Coba direnungkan deh.